warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami hormati Bapak Dr. Rasio juga Ketua FKPI yang kami hormati semua peserta yang hadir di tempat ini, alhamdulillah kami dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaulan syafaat. Saya merasa bangga, saya merasa berbangga dengan adanya satu pertemuan ini, pertemuan yang saya anggap sangat penting karena menyangkut masalah kebangsaan. Kebanggaan ini karena ketika kita melihat Al-Quran Karim yang dulu kami masih kecil, cara belajarnya sangat tidak efektif. Tapi sekarang sudah perkembangannya pesat, tidak ada yang namanya betul-betul pembelajaran Al-Quran. Itu yang mengakibatkan lebih cepatnya anak-anak didik itu bisa membaca Al-Quran. Tapi sebenarnya Al-Quran itu memang dasar pembelajaran itu adalah saati. Ukuran kebenaran bacaan Al-Quran itu adalah saati. Musyawarah kepada seorang guru kepada guru saati. Dan taat ini adalah mutlak. Jadi kalau apapun kalau tidak pakai taat bisa, dan itu bisa dianggap sebagai itu adalah banyak metode di Indonesia berkembang banyak kan, dan alhamdulillah itu yang memang sangat membantu pada perkembangan pembelajaran Al-Quran. Dan alhamdulillah di Indonesia ini setiap tahun selalu mendapatkan kejayaan di NTT internasional. Bahkan sudah ada yang namanya beberapa hari yang lalu Indonesia juga baru
saja mendapatkan kejuaraan MPI di Abu Dhabi, kemudian sebelumnya lagi di Afrika, dan banyak lagi yang selalu mendapatkan kejayaan berkat kemajuan belajar Al-Quran di Indonesia dari sebelumnya. Tetapi kali ini saya ingin menjelaskan tentang bentuk pelajaran yang asli kehidupan. Saya ingin bercerita saja tentang talaki itu dari mana asalnya. Talaki itu bertemu antara guru dengan murid, dan murid antara murid dengan guru. Ini ternyata dimulainya yang namanya talaki itu justru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu disadari dan perlu dibanggakan. Ketika Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui talaki, Allah mau bacakan Al-Quran sebelum dituliskan di Al-Quran. Ini saya katakan kita berbangga itu karena selain Al-Quran tidak semuanya. Ketika kita mau dibandingkan dengan kita tahu kita ini Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu semuanya dituliskan oleh Allah bukan dengan kita. Tidak dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya berbentuk tulisan. Kitab Taurat itu ditulis di dalam lembaran lembaran batu mulia, walaupun bentuknya bentuk mulia ya, yang memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikesankan kitab itu mulia karena ditulis di atas batu. Kitab Taurat itu ditulis di atas lembaran batu yakut, dan itu ditulis di dalam. Sementara Al-Quran tadi itu tidak ditulis, dibaca. Cuma yang membacakan Allah sendiri. Kalau tadi kan Allah menulis, bedanya apa yang paling gampang saja kita bandingkan itu. Ketika kita tahu itu diterima oleh Nabi Musa, baru saja diterima di ilmu Sinai. Terus Nabi Musa menemui umatnya, ternyata umatnya tidak tersesat. Marah, begitu marah saja Musa. Secara spontan, tidak sengaja terjatuh dengan lebaran-lebaran. Itu sudah pecah. Nah, kalau sudah pecah bisa saja hilang. Bisa jadi hilang. Saat itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada Nabi Musa untuk berpuasa kembali agar kemudian Allah akan menggantinya dengan tulisan baru. Satu contoh, dengan pecah itu rawan untuk hilang. Sementara Al-Quran, walaupun hanya dengan bacaan, tidak ada buktinya, tetapi sampai saat ini Al-Quran itu tidak pernah berubah sedikit pun. Berubah satu huruf saja tidak ketahuan. Akhirnya dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan sendiri. Dibacakan sebelum ditulis oleh Allah. Membacanya itu di hadapan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil untuk
mendengarkan bacaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mendengarkan bacaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu malaikat Jibril disuruh membaca di hadapan Allah. Jadi semua Al-Quran dibacakan semua sampai selesai, mulai dari surat Al-Fatihah sampai Anda membacakan semuanya. Lalu didudukkan oleh malaikat Jibril di hadapan Allah untuk mentasbihkan. Jadi Allah mendengarkan bacaan malaikat Jibril untuk mentasbihkan. Inilah pertama kali pembelajaran Al-Quran itu melalui Allah mengajari kepada malaikat Jibril memberikan kepada Allah. Dan selanjutnya nanti malaikat Jibril membacakan kepada baginda Rasul dan baginda Rasul kemudian memberikan. Seperti itu yang namanya proses talaki. Talaki yang semacam ini artinya gurunya membaca, muridnya juga membaca. Itu yang disebut sebagai rawdoh. Dan rawdoh Al-Quran itu yang pertama kali diadakan antara Allah kepada selanjutnya malaikat Jibril nanti membacakan kepada Rasul kemudian menunjukkan kepada malaikat Jibril itu terkasihkan. Ini Allah rawdoh antara malaikat Jibril kepada Rasul. Ternyata rawdoh itu dilakukan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul itu bukan hanya sekali. Di samping Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit. Katakan ayat yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ini hanya itu saja pertama kali itu Allah. Ya, Allah. Setiap kali ayat turun itu Allah. Ya, bayangkan Al-Quran turun kepada baginda Rasul itu hampir 20 tahun. Selalu diadakan Allah dan selalu ada yang itu dibacakan dan kemudian mentasbih. Ya, di samping itu setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu juga mengadakan Allah lagi. Allahnya malaikat Jibril membacakan semua ayat-ayat yang pernah diturunkan sebelumnya. Misalnya kalau tahun pertama, ya berarti setahun itu dibaca kembali oleh malaikat Jibril semuanya, lalu diceritakan oleh baginda Rasul. Tahun berikutnya, tahun kedua juga begitu, ayat-ayat yang sudah turun mulai pertama sampai tahun kedua itu dibacakan nanti pada bulan Ramadan dan ditasbih juga oleh malaikat Jibril pada baginda Rasul membacanya. Begitulah yang namanya Allah tahunan pada bulan Ramadan selalu kita lagi bulan Ramadan bulan lagi berbeda. Itu malaikat Jibril selalu mengadakan Allah kepada baginda Rasul. Tahun yang terakhir Allah itu diadakan 2 kali. Tahun yang terakhir yang dimaksudkan karena Rasulullah itu menjelang wafatnya, ya. Ada yang menyatakan ayat yang terakhir kali turun itu, ayat yang terakhir kali turun itu 9 hari menjelang. Ayat terakhir itu apa? Saya sampai sekarang masih agak prihatin di Indonesia ini antara sejarah Al-Quran itu terlalu dangkal sekali. Ya, kita setiap hari baca Al-Quran, surat Al-Fatihah
tiap hari membaca Al-Quran surat Al-Fatihah itu minimal 17 kali. Sholat kan 17 kali, lalu nggak tahu sejarahnya. Kalau ayat yang terakhir dari dulu saja nggak tahu. Jadi sampai ada yang Imam As-Suyuti itu sampai heran. Oh ada orang yang mengatakan alaihi wa sallam itu sebagai ayat yang terakhir. Itu gambaran pengetahuan kita tentang sejarah Al-Quran itu sangat dimuliakan. Padahal tidak ada orang yang menyatakan, para ulama itu yang menyatakan Al-Quran itu sebagai ayat yang terakhir itu tidak ada. Ayat yang terakhir kali itu adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Satu ayat itu diturunkan 9 hari menjelang Rasulullah. Ada yang menyatakan 7 hari sebelum Rasulullah. Setelah ayat yang terakhir kali itu, maka diadakan kurban yang terakhir. Artinya ayat-ayat yang sudah diturunkan sebelumnya sampai ayat yang terakhir itu dibaca lagi oleh malaikat Jibril. Setelah itu dikirimkan oleh Rasul semua. Untuk apa Allah ini, untuk tahunan itu untuk menseleksi ada ayat-ayat yang dihapus di dalam Al-Quran, yang naskhut tilawah, ya, yang bacaannya dihapus dari Al-Quran itu ada, ya. Itu penghapusan itu terjadi ketika adanya umur pada baik pada bulan Ramadan atau pada umur. Nah, ini penting saya jelaskan umur. Kenapa? Ukuran kebenaran bacaan Al-Quran itu adalah dengan umur, dengan ta'qib, adalah baginda Rasul dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan, didengarkan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian menunjukkan di hadapan malaikat Jibril. Dan ini untuk memberikan satu dasar untuk membuat belajar Al-Quran yang lebih harus talaqi. Kalau tidak talaqi, tidak sama dengan kalau hanya sekedar teori saja bisa jadi itu berbeda dengan praktek. Talaqinya malaikat Jibril yang berbeda digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ketika satu ketika ada baginda Rasul itu mendapatkan ayat yang panjang dari malaikat Jibril. Pikirannya baginda Rasul terlupa. Maka di tengah-tengah malaikat Jibril membaca itu Rasulullah berkata kami itu menirukan. Itu juga guru di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dianggap tidak boleh. Ya, boleh harus membaca ketika malaikat Jibril membaca didengarkan. Kemudian setelah itu baru ditirukan. Dan ini tidak Rasulullah itu di tengah-tengah malaikat Jibril membaca, malaikat Rasulullah teman-teman untuk menirukan, terlupa. Ya. Kita berdoa, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'an wa idza qara'nahu fattabi' qur'an. Jangan kau gerakkan lidah, la tuharrik bihi lisanaka. Jangan kau gerakkan lidah lita'jala bihi untuk cepat-cepat menirukan bacaan. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'an. Kami yang memberikan hafal menjadikan, dan kami yang memberikan kamu bisa membaca. Gak usah usaha ini, karena Allah sendiri yang akan memberikan hafal di dalam. Ya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'an. Idza qara'nahu fattabi'. Apabila kami telah membacakan melalui malaikat
Jibril, "Fattabi' Qur'an," maka itulah ini gambaran tentang laki. Maksudnya apa? Ketika guru membaca dengan seksama, maka murid itu tidak mendengarkan dengan seksama. Sebaliknya, setelah membaca guru selesai, muridnya membaca dalam gurunya didengarkan oleh gurunya untuk tafsir. Ini yang namanya kalau inilah yang kemudian jadi dasar penggunaan bacaan. Metode apa saja yang kalian semua pakai itu harus sama dengan taraf. Kalau tidak sama dengan taraf itu ya salah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dan diajarkan melalui kita, lalu kita melihat pada perkembangan Al-Quran. Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabat juga seperti itu, dibacakan dulu, dijelaskan oleh para sahabat. Sahabat kepada sahabat yang lain juga ya, mengajarkannya dengan talaqi dan hudud. Sebetulnya talaqi itu tidak harus hudud. Bisa jadi talaqi itu seperti yang sekarang banyak dipakai itu adalah seorang murid yang membaca di hadapan guru. Kalau awalnya memang guru membacakan dulu, kemudian murid melanjutkan membaca di hadapan guru. Tapi sekarang yang paling efektif itu ya guru memberikan pengarahan sedikit saja, kemudian muridnya membaca secara keseluruhan. Jadi masih dilanjutkan oleh metode apa saja kan? Nanti kalau kita selesai buku 1, 2, 3, 4, kemudian kan membaca Al-Quran ya. Itu prakteknya. Tidak mengapa. Yang penting ada pembacaan Al-Quran yang didengarkan oleh seorang. Kemudian ada aturan di dalam membaca Al-Quran. Ada perintah yang paling penting bagi kita adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca Al-Quran itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil, dan tartil itu dimulai dari Allah sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca dari dalam malaikat Jibril, tadi saya katakan itu sudah tartil. Malaikat Jibril sudah tartil. Demikian juga bagi Rasul ketika menunjukkan malaikat Jibril ya, itu dengan tartil. Ketartilan ini seperti yang sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka litahzan, karena Rasul tidak membaca dengan tartil karena menunjukkan dengan diri dia, dengan pengetahuan itu saja. Dan tartil itu apa? Ini yang menjadi persoalan karena kadang-kadang kita tidak tahu tartil yang seperti apa. Bacaan tartil itu seperti apa? Memang dari zaman sahabat sudah ada satu penterjemahan atau penafsiran tartil. Bacaan tartil itu apa? Kata saya dinasti tartil Qur'an ya, memperbaiki, memperindah, memperbagus ya, memperbagus huruf-hurufnya, memahami huruf dan mengetahui cara-cara berhenti. Nah, tapi yang paling penting memperbagus huruf-hurufnya. Ini biasanya yang dipakai dasar penafsiran dia saya nanti lalu kemudian dikembangkan lagi
ulama tua, tartil itu adalah yaqul kullu haqqin haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi yang namanya tartil itu adalah seorang pembaca itu mampu, memberikan kepada setiap huruf itu haknya dan mustahaknya. Itu namanya iqra'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Memberikan pada setiap hurufnya itu hak dan mustahak. Dan apa hak yang huruf? Jadi gampangannya huruf itu punya hak. Kalau haknya tidak diberikan, salah. Ada lagi yang mustahak. Apa bedanya hak dan mustahak? Hakul huruf itu adalah masing-masing huruf punya kriteria cara membacanya, yaitu ada makhraj dan sifat. Huruf itu dikeluarkan, diucapkan melalui makhraj yang benar, melalui sifat yang benar. Itu namanya hak. Huruf itu punya hak untuk diucapkan dengan makhraj yang benar dan sifat yang benar. Tetapi ketika huruf itu dirangkai dengan huruf-huruf yang lain, kadang-kadang mengalami perubahan pengucapan, mengalami perubahan pengucapan. Misalnya huruf nun, huruf n, ya kalau diucapkan sukun n. Tapi ketika dulu itu bertemu dengan sukun itu bertemu dengan huruf qaf, maka akan berubah menjadi huruf nun yang misalnya wayang qalibu, misalnya kan wayang menjadi wayang qalibu. Perubahannya mana? Dan perubahan huruf itu disebut sebagai mustahak. Ya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu tidak boleh hanya haknya mustahak itu tidak mesti, karena mustahak itu adalah perubahan huruf ketika terangkai dengan huruf yang ya. Itu yang cuman para ulama yang memberikan perusahaan bahwa tarikh itu adalah iqra'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Ya. Ini ada ukuran yang lain yang harus dipertimbangkan. Ada ukuran yang lain yang harus dipertimbangkan. Karena Al-Quran itu bisa Arabiyyin. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang nyata. Sementara bahasa Arab itu banyak. Bahasa Arab itu ada bahasa Arab Arabia, ada bahasa sekarang ada bahasa Arab Mesir, ada bahasa Arab Yaman, ada bahasa Arab Saudi, ada bahasa Arab orang-orang Afrika, ya. Dan bahasa Arab itu macam-macam akhirnya. Sementara Al-Quran itu bisanya Arabi mungkin dengan bahasa Arab yang nyata. Bahasa Arab yang nyata itu adalah bahasa Arab yang dipakai untuk Al-Quran, ya, yang diperoleh dari kalam itu. Tidak boleh tercampur oleh bahasa Arab yang tidak nyata. Bahasa Arab yang lain yang tidak dianggap bukan Al-Quran. Sebab yang namanya Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang fasih, yang disebut sebagai bilisan Arabi itu dengan bahasa Arab yang nyata itu adalah bahasa Arab yang fasih. Ada bahasa Arab yang tidak fasih, tidak dipakai, tidak berubah. Seperti bahasa Jawa itu ada bahasa macam-macam, ada bahasa Solo, bahasa Solo, bahasa Kulonan, ya, bahasa Banyuwangi, itu beda-beda. Sementara kalau di dalam bahasa kita kan kita tidak tahu mana yang dianggap fasih, dianggap fasih yang mana. Kira-kira yang dianggap fasih adalah bahasa Solo atau bahasa Jogja. Jadi
Ya. Nah, tapi nggak ada penugasan. Yang penting kalau di dalam Al-Quran itu ada bahasa yang fasih itu yang hanya bisa diperoleh melalui terapi. Orang-orang Mesir itu kalau berbahasa Arab kadang-kadang beda hurufnya dengan bahasa Arab. Orang Mesir itu mengucapkan hakikat, qalbi, qalbi, ini dianggap bukan bahasa fasih. Orang-orang Mesir bahasanya seperti itu. Tetapi ketika membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran ya seperti kita dengar di kaset-kaset. Mungkin yang dibilang oleh Ustaz Ahmad tadi yang membaca Al-Quran ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari orang Mesir tidak bahasanya bahasa Arab yang tidak sama dengan Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran itu menggunakan bahasa bisa dan Arabi mungkin dengan bahasa Arab yang nyata dan bahasa Arab yang fasih. Nah, bahasa Arab yang fasih itu pada waktu diturunkannya Al-Quran, ya, Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah. Pada waktu itu ada di Mekah ada bahasa-bahasa, ada yang fasih, ada yang tidak fasih. Di Madinah juga itu ada yang fasih dan ada yang tidak fasih. Sehingga Al-Quran ketika diturunkan itu, ya, sudah diketahui mana yang suku bahasa yang tidak boleh dipakai. Itu dapat diketahui yang tidak dipakai yang mana, yang dipakai yang mana. Dari mana diketahui? Ya tadi talaki itu. Karena Rasulullah ketika membacakan kepada para sahabat menggunakan bahasa tertentu yang fakir, ada yang berkata, ada yang tidak berkata, ada yang fasih dan ada yang tidak fasih. Ya. Baik, ketika Al-Quran itu sudah diturunkan semuanya oleh baginda Rasul, ya, kemudian bahasanya bahasa yang fasih. Lalu karena Al-Quran itu untuk seluruhnya, bukan hanya untuk orang Arab saja, orang Ajam juga harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka ada aturan yang perlu kita ketahui yang kadang-kadang tidak belajar dalam aturan. Para ulama di dalam menafsirkan takdir ini ada yang mengkaitkan dengan hadis Nabi. Ya, hadis Nabi yang telah Al-Quran biluhuril Arab wa aswati. Yang telah Al-Quran biluhuril Arab wa aswati. Bacalah Al-Quran dengan luhur Arab. Sebentar saya katakan luhur, sebenarnya akan saya jelaskan. Yaqra'ul Quran biluhuril Arab wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan luhur Arab dan suara Arab. Ini saya tidak suaranya saja. Suaranya Arab itu tidak berbeda dengan ini. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, yang namanya tafsir itu harus dengan luhur Arab wa aswatiha dengan suara Arab. Jangan pakai bahasa kita, karena bahasa kita suaranya beda dengan suara Arab. Satu contoh, ketika kita mempraktekkan suara ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa kita Bismillahirrahmanirrahim, bahasa kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suara Bismillahirrahmanirrahim, bang, bukan ma, la, bukan la, bukan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Surah kita. Sementara surah berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan. Karena itu adalah perintah di dalam hadis tadi, kita diperintahkan untuk menyesuaikan dengan suara. Yang perlu saya jelaskan tadi itu luput. Ya, padahal yang diutamakan yang disebut itu luput. Ya, bacalah Al-Quran. Diluput dilawat dengan luput. Nah, apa luput? Luhur itu kalau dalam bahasa dari arti bahasa sering dianggap sebagai al-ham itu lagu. Saya akan baru dirusuh, kan ada yang menciptakan lagunya. Lah, al-hamnya saya itu namanya lahan atau luhur, lahan atau ham, namanya dari sisi bahasa lagu, tapi lahan itu artinya makna musyawarah. Ya, makna musyawarah yang dimaksudkan hadis ini bukan. Ya, banyak para ulama menjelaskan tentang lahan ini rukun. Saya mengacu pada Syekh yang menyampaikan Al-Qurtubi, Nihayat Al-Qurtubi itu menerjemahkan atau memberikan kriteria yang namanya rukun itu adalah qiraatul insan, bacaan seseorang bihaitu dibidaihi otobi'ati, berdasarkan pembawaan bahasa, dibidaihi pembawaan bahasa, otobi'ati dan pembawaannya sama, dibidaihi dan otobi'ati dengan pembawaan bahasa. Ala tariqati Arabul Urban, sesuai dengan cara orang-orang Arab asli. Arabul Urban Arab asli, alladzina nazala al-Qur'an bil lughati, di mana Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka. Jadi rukun. Jadi rukun itu gampangannya adalah lahjah Arab. Lahjah itu kan bukan suara. Ya. Lahjah itu bukan suara. Makanya dikeluarkan dengan ada lahjah, ada lotul Arab, suara dan ada suaranya juga. Di samping lahjah suaranya juga, karena suaranya itu juga sangat penting. Ya. Maka lahjah itu secara umum yang namanya aksen. Aksen itu kadang-kadang tekanan, kadang-kadang sekarang orang Madura ya punya aksen tersendiri kalau kita bicara. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Ini aksen orang Madura. Kita aksen seperti itu kalau kita tidak bisa menunjukkan tidak bisa. Ada kawan saya sudah 20 tahun ada di Sumeneb. Mau bicara bahasa Madura tidak bisa. Ya karena nggak tahu aksen yang seperti apa, ada tekanan-tekanan. Maka ketika kita membaca Al-Quran harus menggunakan aksen lahjah Arab. Aksen Arab atau lahjah Arab. Ini kalau kita baca
bandingkan dengan bahasa kita. Ya, mungkin kalau sampai membandingkan bahasa Madura dengan bahasa Jawa bisa ya, karena dekat. Ya. Ada lagunya, lagu bicaranya, gaya bicaranya, aksennya, gaya bicaranya, suara bicaranya itu beda antara Madura dengan Jawa. Jadi orang Jawa ketika orang-orang Madura belajar bahasa Jawa, kalau tidak tahu aksennya Jawa nggak bisa, nggak bisa dia berbahasa Jawa yang benar. Sehingga kalau ada orang Madura berbahasa Jawa, ya, memang saya kelihatan Madura ini, ya. Atau sebaliknya, orang-orang Madura ketika orang-orang Jawa ada di Madura berbicara bahasa Madura, kalau nggak tahu aksen yang benar, ketahuan, ini orang Jawa, ini nggak bisa bahasa Madura. Ini pengalaman saya. Dulu pernah ketika saya ada di Jakarta di tahun 2007, pertama kali saya datang di Jakarta itu, saya masih baru datang itu kan masih menggunakan bahasa bahasa Jawanya kami kenal, tidak bisa mendengar orang-orang Betawi, ya. Itu mana orang-orang yang tahu kan karena nggak sama dengan aksen, malah karena nggak sama. Sampai-sampai saya sering di Jawa, jelek Jawa, Jawa jelek, dijelek-jelekkan karena saya tidak bisa menurunkan aksen mereka. Dan bahasa biasa saja orang marah karena tidak sama, dia bisa menunjukkan dengan yang baik, yang sama. Itu tidak marah, apalagi karena Al-Quran yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu menggunakan aksen Arab. Dan kalau kita tidak bisa menggunakan aksen Arab, ya tentunya gambarannya seperti itu. Ya, Allah akan marah. Wah, ada Al-Quran ibadah. Kalau seperti itu ya, tidak pakai aksen Arab gitu. Jadi pokoknya yang namanya ulul itu secara sederhana adalah aksen. Orang-orang Makassar kalau bicara orang Maluku ya, kamu dari mana? Kamu dari mana? Ada aksen tekanannya juga gitu. Itu termasuk aksen. Nah, Al-Quran itu kalau kita bandingkan dengan bahasa kita, yang paling menonjol itu tekanan dulu. Setiap huruf itu kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya aksen, termasuk aksen dari bahasa Arab dan tekanan. Sementara kita Bismillahirrahmanirrahim, jadi tidak ada tekanan. Oleh karena itu sebaiknya kita melatih tekanan dari diri. Ya, kalau tidak ganti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan? Tekanannya. Walaupun kadang-kadang suara tidak bisa ya. Tekanannya tidak bisa ya. Jadi suara ada tekan. Itu kadang-kadang begini. Satu contoh yang kadang-kadang kita tidak menyadari, ya. Bismillah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu bahasa kita. Sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sedikit beda nyeret. Kalau orang dulunya kan nyeret. Nah, tapi itu umum karena bahasa kita seperti itu. Ya. Bahasa kita itu menggunakan nyeret. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Itu yang perlu dibandingkan antara bahasa kita dengan bahasa Arab. Itu ada tekanan-tekanan dan ada apa? Gak nyeret. Namanya tamtik kolor, nyeret. Oleh karena itu, saya sekarang ingin memberikan contoh baca surat Al-Fatihah. Itu nanti bisa ditirukan semuanya, ya. Diberikan dengan memperhatikan suara dan kata-kata, ya. Diberikan pertama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan bil, ada tekanan. A'udzu billahi bukan billah, billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi A'udzu billahi minasy syaitan, bukan syaitan. Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mana jawabannya ada? Bismillahirrahmanirrahim. Rata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alamin. Alam. Rabbil Alamin. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki jangan yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini bahasa Jawa. Itu harus diingat. Nafas halusnya juga. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini tadi yang saya tekankan aksennya yang tidak kalah pentingnya suara Arab itu ada tebal ada tipis. Ini yang kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui tebal itu kayak apa, tipis itu kayak apa. Ya, ini sering kita tidak. Yang namanya tebal itu birtibah yang aksor bisa. Birtibah ada yang menyebutkan singkat birtibah bisa ada naikkan lidah. Ya, tapi yang dimaksudkan aksor ya. Yang dimaksudkan lisan di sini adalah aksor lisan. Pangkal lidah itu pokok alilan. Ya, di pangkal lidah itu dinaikkan di pokok. Prinsipnya tebal tipis itu naikkan itu. Bahasa kita itu sangat tipis. Bahasa kita aku mana langsung boleh. Aku mana malam. Dan orang-orang Arab itu sedikit yang tipis itu ditebalkan dengan naikkan lidah berbeda. Ya, aku mau malam itu kalau diterjemahkan orang-orang Arab menggunakan bahasa suaranya orang Arab. Sehingga ketika kita menebalkan dan menipiskan itu harus
jangan menebalkannya itu dengan cucu, ya. Ini yang keliru, sering kita itu karena mencucunya sendiri itu sudah hak. Ya, orang mencucu di dalam menebalkan burung atau cucu itu termasuk batasnya. Al-mubalaghah fi tafkhim al-harfi bi jam'i syafataini minal muharramat. Orang yang berlebihan dalam menebalkan burung sampai mencucu, nah, itu dianggap minal muharramat, termasuk bacaan yang diharamkan. Jadi namanya oleh Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk minal muharramat, bacaan yang diharamkan. Ya, makanya jangan mencucu. Ya, nanti kalau baca Al-Quran itu fathah itu harus terbuka, nggak boleh mencucu. Nanti ngaca. Kalau nggak ngaca, repot. Ya, supaya tahu kalau kita ini masih mencucu apa enggak, moncong. Bismillahirrahmanirrahim. Shadiqin. Ya, ini diantara aturan secara hukum bacaan Al-Quran seperti ini. Karena waktu hanya titik ya, saya paling efektif itu dipakai untuk kajian. Silakan kalau ada yang tanya pertanyaan tentang sekitar bacaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari BDAI dengan nama Muhammad Rasuli ingin bertanya kepada Pak Kiai. Pertama, alasan mongko bacaan yang harus populer di dunia Islam. Pertama, alasannya kenapa bacaan Imam Hafiz populer di dunia Islam? Populer, terkenal, banyak yang dipakai misalnya. Yang kedua, alasan kenapa Imam Hafiz membaca Imam hanya satu surat, apa ada alasan yang lain itu? Itu ada. Ya, terima kasih. Saya jawab ya, di pertanyaan berikutnya nanti. Mulai lalu pada itu. Kenapa bacaan Imam Hafiz lebih populer daripada yang lain? Iya. Bacaan Al-Quran itu pada zaman Nabi Rasul itu maksud bermacam-macam model. Dan pada waktu itu juga tidak ada namanya ini riwayat Hafiz, ini yang tidak ada. Tetapi mereka itu memelihara riwayat bacaan ini. Kadang-kadang satu sahabat itu bacaannya 3 atau 4 macam atau macam-macam. Ya. Ada seorang sahabat menguasai seluruh model bacaan. Ada ya, karena saya di dalam Ustaz ya. Saya di dalam Ustaz itu bacaannya ada 4 macam. Ya, saya bilang Adi juga bacaannya macam-macam gitu. Kemudian ketika bacaan Al-Quran mereka praktekkan, ya, baik untuk pribadi ataupun untuk imam sholat, itu kadang-kadang tidak yang biasa dipakai sendiri tidak sama dengan yang dipakai untuk imam. Karena kebetulan, tapi kalau begini,
ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, ya, menggantikan beliau. Beliau itu imam di Masjid Nabawi. Dan memang tugas utama khalifah itu adalah imam. Ya, ini yang menjadi stres kan. Tugas utama khalifah itu adalah imam, bukan kekuasaan, bukan penguasa, bukan jadi penguasa. Tugas utama adalah imam, karena Rasulullah sendiri itu ketika beliau masih hidup, ya, selalu imami di Masjid Nabawi itu 5 waktu. Rasulullah sendiri itu imami 5 waktu. Maka begitu khalifah Abu Bakar digantikan, maka beliau langsung imami 5 waktu di Masjid Nabawi. Dengan kalau sholat Jahriyah tentunya suaranya keras, suaranya keras dengan bacaan yang bisa didengarkan. Nah, para ulama ketika meneliti bacaan Sayyidina Abu Bakar yang dipakai di waktu imam itu yang satu saja, walaupun beliau menguasai bermacam-macam model bacaan. Sayyidina Abu Bakar membaca bacaannya itu ya satu saja. Ya, jadi setiap hari yang dipakai modelnya ada model itu. Kebetulan model bacaan yang dipakai bisa ditaruh Abu Bakar menjadi khalifah itu adalah yang dipraktekkan oleh Imam Masjid yang sekarang bacaannya berkembang di Afrika. Ya, sekali lagi bacaan Abu Bakar bukan sama. Ya. Begitu saja dengan Abu Bakar wafat, kalau hanya 2 tahun kan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Digantikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi imam. Sayyidina Umar menjadi imam, menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Bacaannya sudah sama. Bacaannya yang biasa dibaca oleh Abu Bakar itu jadi itu. Padahal bacaan Sayyidina Umar itu banyak. Sayyidina Umar punya model-model bacaan, termasuk bacaan yang kita pakai itu dia hafal juga dari Sayyidina Umar. Tapi ketika beliau menjadi imam sebagai khalifah bukan bacaan Sayyidina hafal. Bacaan Umar sendiri juga ada yang terkenal di bacaan Umar dulu. وَالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّالِّينَ. Bacaan Sayyidina Umar. Tapi ketika beliau menjadi khalifah tidak dipakai. Dari waktu bacaan. Begitu Sayyidina Umar wafat digantikan oleh Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar tentunya tidak harus imami 5 waktu juga saja. Ketika imami maka bacaannya juga bacaan yang biasa dipraktekkan oleh imam, bukan bacaan kita juga melalui dengan Sayyidina Umar kan. Bacaan kita juga hafal itu kan, riwayatnya kita apa melalui Sayyidina Umar. Artinya Sayyidina Umar juga punya bacaan yang tidak pakai. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, maka bacaan yang dipakai adalah dari riwayat yang biasa yang sekarang dipraktekkan oleh bacaan Imam Masjid. Begitu saya ternyata empat-empatnya itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ketika imami di Masjid Nabawi itu menggunakan bacaan yang biasa yang kemudian diajarkan atau dipakai oleh Imam Masjid. Ya. Kemudian ketika kita memahami politik, ketika mereka memperlukan kekuasaan, padahal sebetulnya khalifah itu tugas utama bukan kekuasaan.
melihat kekuasaannya itu ada orang yang ingin menjadi kekuasaan. Dalam hal ini adalah Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah merebut kekuasaan. Ya, ini sudah menyangkut masalah politik karena kekuasaan. Jadi perebutan kekuasaan sampai akhirnya Sayyidina Muawiyah menang. Beliau tidak menunaikan kewajiban imam di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena dia itu mendapatkan kekuasaan melalui perebutan, sehingga ibu kotanya dipindahkan dari Madinah dipindahkan ke Kufah. Tentu saja kalau tidak dikumpulkan tidak bisa menang. Untuk Madinah jaraknya ribuan kilometer. Berapa saja? Pokoknya jauh kan ya Kufah dengan Madinah. Praktis Muawiyah tidak bisa memang di Masjid Nabawi. Sudah berjalan kekuasaan Sayyidina Muawiyah itu sampai pada akhirnya yang namanya kekuasaan Muawiyah itu selalu terancam akan direbut kembali ya. Sehingga yang namanya kota Madinah itu dijadikan satu tempat yang selalu diawasi oleh Muawiyah. Simbol-simbol yang ada di Madinah itu dihilangkan. Ya. Simbol-simbol yang ada di Madinah itu dihilangkan. Termasuk adalah bacaan Al-Quran yang biasa dipakai di Masjid Nabawi itu dihilangkan. Karena di Kufah yang dipakai itu adalah bacaan di Al-Hafs, maka bacaan yang ada di Madinah di Masjid Nabawi itu diganti dengan bacaan untuk menghilangkan simbol-simbol Madinah. Karena kalau masih ada simbol-simbol Madinah, orang-orang masih fanatik terhadap Madinah, akan hilang kekuasaan Muawiyah. Akan hilang kekuasaannya. Diganti yang namanya bacaan yang tadinya menggunakan bacaan Imam Nawawi sudah itu jadi bacaan. Bahkan bukan hanya di Madinah saja, di Mekah yang tadinya menggunakan bacaan Imam Nawawi juga dihadir dengan bacaan Imam. Ya, karena ini kekuasaannya Muawiyah. Mulai saat itu kemudian namanya bacaan di luar kota itu artinya dipakai Imam karena ya kalau apa? Karena bacaan di luar kota itu bacaan yang sahih, yang benar juga, nggak apa juga. Cuma ada menghilangkan kebiasaan yang tadinya menggunakan bacaan Imam Nawawi, sekarang bacaan di luar kota benar. Dimukanya yang biasanya pakai bacaan Imam Nawawi menjadi bacaan di luar kota. Itu yang namanya bacaan. Jadi kaitannya dengan politik. Makanya yang namanya khalifah itu sebenarnya yang benar khalifah itu hanya 4 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan al-khilafatu min ba'di 30 khilafah setelah aku itu hanya 30 tahun. Ya. Dalam hadis tadi dan disebutkan hadis mutawatir al-khilafatu min ba'di 30 Cuma ba'da dalika bukan tahun. Ya. Kemudian setelah 30 tahun itu menjadi kerajaan yang penuh dengan kekuasaan di dalam ayat tadi. Jadi benar kan hadis Nabi kalau dihitung 30 tahun itu memang
masa khilafah Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, masa khilafah Sayyidina Umar itu 8 tahun, masa khalifah Sayyidina Umar itu 12 tahun. Ya. Ya, udah 8 tahun, 20 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun. Kemudian masa Sayyidina Ali itu 5 tahun. Sehingga kalau dihitung mulai dari Abu Bakar sampai Sayyidina Ali itu hanya 30 tahun. Sesuai dengan tadi khilafah membagi kata Tuhan. Masa khalifah setelah Ali 30 tahun. Nah, perkara Sayyidina Muawiyah yang mengaku sebagai khalifah juga. Ya, namanya saja khalifah tapi hakikatnya bukan khalifah. Ya. Itu yang disebutkan dalam hadis pun ba'da dzalika bukan na'budu. Setelah itu menjadi kerajaan yang penuh dengan kebenaran. Memang terbukti ketika Sayyidina Muawiyah itu menjabat sebagai khalifah. Ya. Maka sudah bukan yang pertama tidak menunaikan kewajiban imam di Masjid Nabawi. Yang kedua, penggantinya itu bukan atas bukan diangkat oleh rakyat. Kalau dulu kan diangkat oleh rakyat dari Nabawi. Melainkan anaknya sendiri yang jadi penggantinya Muawiyah itu anaknya. Terus anaknya sendiri itu disebut oleh Ibnu cuma pada mereka bukan Alhamdulillah menjadi kerajaan yang penuh dengan ya doa dia maksudnya. Wah, kejadian setelah anaknya menggantikan Sayyidina Muawiyah yang itu pembunuhan para ulama di Madinah itu banyak. Nah ini yang menunjukkan bukan Alhamdulillah menjadi kerajaan yang penuh dengan keluarga. Ini oleh cerita apa? Jadi yang namanya bacaan riwayat hafaz itu semenjak ganti rezim ganti daulah Muawiyah, maka bacaan di Masjid Nabawi itu berubah menjadi riwayat hafaz. Ya, karena Kufah itu menjadi ibu kota. Bacaan yang paling terkenal di Kufah itu adalah riwayat hafaz. Walaupun di Kufah itu ada bacaan yang lain, ada bacaan Imam Hamzah, ada bacaan Al-Kisai. Ya, di Madinah juga begitu sebenarnya. Di Madinah itu ada bacaan Imam Abu Ja'far, Imam Nafi. Tapi yang dipakai waktu itu Imam Nafi. Satu bukti nyata bahwa Imam Nafi sendiri itu punya guru Abu Ja'far. Ya, ternyata yang dipakai oleh Imam Nafi itu adalah bacaan yang lain, bukan yang dari gurunya. Karena Abu Ja'far tapi yang dipakai adalah bacaan yang biasa dipakai di Masjid Nabawi. Nah, ya, pertanyaan kedua tadi lupa ya. Bacaan Imala ya. Oh ya. Tadi kok. Kenapa bacaan riwayat hafaz Imala kan hanya satu? Ya. Itulah riwayat. Ya. Itu bukti bahwa Al-Quran itu berdasarkan riwayat. Menurut riwayat yang diterima oleh Sayyidina Asim Hafaz ya. Hafaz itu dari gurunya Sayyidina Asim ya. Berdasarkan riwayat ternyata bacaan yang Imam hanya satu, gak ada lagi. Dan itu bukti bahwa Al-Quran berdasarkan riwayat bukan pakai pedoman, bukan pakai kaidah. Dan
Dalam riwayatnya tidak maknanya bisa jadi begini, karena Al-Quran itu menggunakan bahasa-bahasa yang fasih. Dalam satu bahasa ini ternyata yang maknanya hanya bisa jawabannya tidak benar. Begitu pula pada bacaan yang banyak makna. Waktu itu bahasa yang banyak makna di sini banyak makna. Sekarang yang banyak makna itu di daerah daerah Syam, daerah Syria. Bahasa Arabnya pakai nama daerah Syria. Nah, pada waktu itu dalam Rasulullah di Mekah atau di Madinah itu kan suku bahasanya bermacam-macam. Dan waktu itu yang namanya suku bahasa itu sangat antara bahasa ini bahasa negeri saling memelihara bahasanya tidak campur-campur. Berbeda dengan negara sekarang di Mekah, ya sudah bahasa sama semua di Mekah. Cuma bedanya kalau di Yaman di Mekah udah di Mekah di Madinah itu sama. Kalau bedanya seperti itu. Gitu ya, dari 5 itu karena ya, yang ada yang lain sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, guru saking dari Indonesia yang lain. Alhamdulillah, ini sangat berbahagia satu kami langsung pada Al-Mukarram Ramadan ini. Ustaz Hadi yang kami sangat kagum atas keilmuan panjenengan, yang kami sudah sangat familiar keilmuan panjenengan. Kebetulan di sini kami tadi telah diterangkan oleh Kiai, kami menyimak di antaranya yang mengenai Ramadan tadi. Saya berdiri dengan bacaan yang tidak boleh mencucu, yang harusnya tidak mencucu, tidak boleh mencucukan. Sementara itu kami pernah melihat dan kami pernah ketika ada acara-acara tentang metode kami biasanya diikuti, tidak mau ketinggalan. Dan itu saya pernah mendengarnya dengan terbuka maksudnya. Berarti dari saya kalau kami pernah menangkap itu, ini kayu kolor, ini seperti itu, iritahnya itu kuat banget. Kami tidak mau menyebut merek. Terus kemudian ini pertanyaan yang pertama ya, ngapunten kami tidak menyebut merek. Terus yang kedua, guru-guru tidak. Ketika kami ajarkan kepada anak-anak itu agak kesulitan untuk menerapkannya. Jadi apalagi untuk anak-anak usia dini, ketika kami memberi contoh, misalkan pada huruf do yang mana masih do. Kami mohon penjelasan ini mungkin kita tidak menambah manfaat untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Saya di Mekah itu budaya banyak.
Ada yang dari Mesir, ada yang dari Afrika, Timur Kasih, ada yang dari Syria, ada yang kawan-kawan yang para masyarakat yang ada orang-orang Indonesia yang ada di Mekah. Betul juga ada sana itu ketika membaca Al-Quran ya tidak ada yang mengapa-ngapa menuju mengapa-ngapa begitu tidak ada. Jadi secara bagi saya sendiri memang yang sampai mendapatkan sangat itu kepada Syekh Abdul Wahab Abdul dari Syria. Tadi ada yang bukan bahasa di Syria itu beda dengan bahasa. Tapi ketika beliau membaca Al-Quran ya sama dengan yang lain. Guru saya dari Mesir ada Syekh Abbas, ada Syekh Abdul Awi, ada Syekh Ismail. Itu semuanya sama. Gak ada yang mana-mana begitu. Ternyata laki itu. Dan secara teori para ulama pernah menyebutkan bacaan Al-Quran itu jazlah sahlah, udah dari hidupul alam waspada dari itu. Dan barangkali menuju-menujunya ini karena ingin menebarkan huruf O itu saja, karena tidak bisa mengucapkan menebarkan huruf yang sebenarnya pakai begitu. Padahal menebarkan itu harus dengan dikai maksud lidahnya yang naik, bukan beliaunya. Dibuka itu bukan bertilai, roki gitu. Itu tidak ada. Dan kalau itu dipakai di MTV, ya, itu pastikan. Apalagi di dunia internasional tidak ada, di dunia internasional itu tidak ada yang baca seperti itu. Jadi kan sekarang di Indonesia ada, dulu ada di Jawa Timur seksi aparat. Ada yang namanya bagus, satu dari kita. Diseleksi mau dikirim ke nasional. Ternyata bacaannya seperti itu. Jadi buka-buka itu. Akhirnya dibilang, saya bilang dulu sampai berubah, sampai tidak lama-lama. Akhirnya dibawa ke nasional menang. Seandainya dia tidak berubah, pasti kalah. Gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa kebanyakan para politik sudah tahu cara berada di luar. Politik yang dari dulu itu kan politik. Saya itu mulai tahun berapa ya di nasional. Mulai tahun dulu pernah tahun 94. Oleh 94 sudah pernah jadi nasional. Kemudian tahun 99 sampai sekarang. Dan tahun ya di nasional saya lihat kawan-kawan polu semuanya, polu internasional semuanya. Dan akhirnya yang sudah dinilai oleh orang-orang nasional itu banyaknya tidak ada yang sama-sama. Ya. Yang namanya MTV sekarang di dunia internasional banyak sekali. India, Iran juga ada, Abu Dhabi mengadakan, Afrika Selatan mengadakan, Saudi mengadakan, Mesir mengadakan. Itu jadi sering yang namanya MTV. Dan MTV yang kita maksudkan semuanya kan, tidak ada yang membuka, tidak. Tahun yang lalu itu
300 tahun di Kalimantan Selatan, di Tanah Laut itu ada musyawarah internasional yang mengadakan jadi support berupa ya, diadakan di Tanah Laut. Itu pesertanya dari Bangladesh, dari India, dari Irak, dari Iran, dari Brunei, dari Kalimantan, dari Malaysia, kemudian dari Singapura. Nah, itu bacaannya sama semua. Walaupun mereka ajab semua bukan orang Arab semua. Ya. Bangladesh itu kan bukan orang Arab, tidak bisa bahasa Arab tidak bisa. Tapi bacaannya ya seperti dia kalau itu itu internasional. Dan mau cari yang mana lagi kalau jadi ya. Kemudian yang juri-jurinya kan pilihan dari negara-negara yang besar. Ya kan ya. Kalau buat itu memang sulit ya. Buat itu sulit. Karena ya harus dipraktekkan harus diterapkan kepada anak didik supaya bisa. Saking begininya sampai Imam Ghazali itu pernah di dalam Ihya itu dijelaskan seandainya seorang imam sholat itu kesulitan mengucapkan huruf buat sampai seperti huruf buat itu tidak bisa. Ya, artinya memang huruf buat itu memang tidak sama. Mungkin dalam waktu itu sudah tidak sama. Kenapa kalau tidak sama bukunya? Karena akhlaknya sendiri beda. Boleh pakai lidah, seperti lidah bagian kanan boleh, boleh. Pakai kiri juga boleh, boleh. Pakai apa tadi bisa dua-duanya boleh. Kanan kirinya dipakai dua-duanya bisa dengan buat. Tentunya menggunakan lidah kanan dan lidah kiri beda. Apalagi yang namanya buat itu punya sifat yang namanya istiqorah. Istiqorah itu ada kombinasi berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Kalau huruf lain itu diucapkan satu hal saja. Kata satu huruf satu harakat. Ya. Nah kalau huruf buat itu diucapkan satu harakat lebih seperti itu. Ya. Nah tentunya lebih seperti dia nggak bisa seragam itu nggak bisa. Ada yang kelebihan, ada yang kurang biasa. Mengucapkan buat. Ya. Saya pernah mendengarkan bacaan orang Minang, orang Bukit Tinggi. Ada waktu itu ada memiliki nasional diletakkan di Bukit Tinggi. Waktu itu di tempat penginapan haji itu di depannya ada masjid, di belakangnya ada masjid, di belakang modelnya itu. Sehingga saya mendengarkan bacaan imam-imam yang di depan dan yang di belakang itu, ya saya bandingkan sama saja itu. Jadi mengucapkan huruf buat itu sangat wajar. Oh ini memang goyang di walau wajar saja.
lagi di depan hotel itu dengan yang di belakang tidak sama masalah mengajarkan botnya itu wajar sekali. Padahal pilihannya seperti itu. Mengajarkan sampai 2 harokat kemudian lebih 3 harokat itu. Tapi ada kawan saya, ada wartawan timur namanya tinggi juga, wartawan senior timur. Itu waktu kita orangnya lucu, bagi mau ini. Imam Yusuf itu karena orang Jawa itu boleh bahasa Jawa. Imam Yusuf memang rokokan, jadi orang itu memang dunia ada di molam boleh. Saya orang negara lama. Begitulah. Jadi sebetulnya ya walaupun tidak sama itu ya sebenarnya ya terlalu beda hanya sedikit lah. Jadi itu bisa dimaklumi. Misalkan buat yang satu dengan yang lain itu tidak sama, itu dimaklumi asalkan jangan terlalu seperti itu. Gitu ya. Monggo yang lain silakan. Ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mustaqim dari Kalimantan. Mohon maaf sebelumnya saya sudah terima kasih dari teman-teman pada penyelenggara. Semoga materi sekolah hati dan semuanya. Berikutnya saya mau bertanya, bisa tadi menyampaikan kalau setiap buruk itu ditekan. Terus saya mau ingin bertanya bagaimana menekannya huruf pada hukum nabar. Itu yang pertama. Yang kedua, membedakan huruf H yang benar ketika H di harusnya yakni pemborosan bagian bawah dengan H di dada. Itu saja dari pengawalan. Yang namanya nabar itu bukan tekanan pada huruf-hurufnya. Jadi di tekanan itu karena menyesuaikan dengan lahjah nukul tadi itu. Ya kalau nabar itu kan hanya supaya matnya aja ya. Untuk mengukur mat, untuk mengukur mat saja sebetulnya. Tidak ada aturan tekanan. Seandainya tidak dinabarkan seperti itu nggak apa-apa. Yang penting hukumannya itu tidak baik, seperti itu. Nah, itu bukan prinsip. Hanya untuk memperkirakan mak itu kayak pas, tidak terlalu panjang. Tentang huruf H. Ya. Oh ya. Ini tanya tentang huruf H. Huruf H itu berbeda bahasa kita dengan bahasa Al-Quran. Ya. Kita karena kita sudah terbiasa mengucapkan H itu bahasa kita, itu selalu kurang.